ucap syukur pagi hari ini karena kita dibebaskan, amin. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita diberkati lebih dalam lewat firman Tuhan. Mari kita mau undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, tinggal dalam hati kita. Memperbaharui hidup kita. Jadi pribadi-pribadi yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam
benar kasih-Mu melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk terus dekat dengan Engkau Yesus. Haleluya. Dekat padamu. Kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu Tuhan, mari jemaat Tuhan bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Allah yang layak, Allah yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Muliakan nama-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus? Luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Amin.
arti dari atau fungsi dari sebuah kunci adalah membuka dan mengunci. Sadarkah kita bahwa kunci itu ada di dalam setiap pribadi kita? Ada di dalam setiap hati kita. Karena apa? Tuhan memberikan kunci itu dalam setiap pribadi kita. Fungsinya bukan untuk membuat kita rugi, tetapi adalah untuk kita juga diberkati dan juga untuk menjadi berkat di dalam segala sesuatu yang ada dalam setiap pribadi kita, baik itu dalam pelayanan Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa letak kunci itu ada di dalam setiap hati kita? Di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38, Lukas pasal 6 ayat 38. Mari sama-sama kita baca firman ini. Inilah kuncinya. Oke? 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kuncinya apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Jadi kuncinya ada di dalam setiap hati kita. Saya percaya bahwa ketika posisi hati kita, letaknya hati kita itu benar, maka setiap pemberian-pemberian kita pun adalah pemberian-pemberian yang benar, yang didasari dengan kasih. Karena apa? Karena kita mencintai Tuhan dan menikmati pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah berkati saudara dan saya. Hari ini saatnya kita akan meletakkan persembahan kita. Sudahkah yang terbaik? Pastinya sudah. Karena apa? Karena posisi hati kita, saya percaya hati kita saat ini adalah posisi yang benar di hadapan Tuhan. Memang ketika kita mau memberi baik dalam pekerjaan Tuhan, baik persembahan untuk mungkin kas gereja, pembangunan, bahkan untuk hamba Tuhan, bahkan event-event yang ada di dalam satu pelayanan, mungkin itu akan terasa berat ketika ada juga hal-hal yang harus kita tutupi. Ketika kita mau menyisihkan berkat itu, terkadang iblis membisikkan sesuatu yang negatif dalam pikiran saudara dan saya. Tetapi ingat baik-baik, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Yakinkan hatimu saat ini, apapun pemberianmu, jika itu yang terbaik dalam posisi hati yang benar di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah berhutang. Maka apa yang kau tabur, itu pun akan engkau tuai. Dan apa yang kau pakai untuk mengukur, hari ini firman Tuhan katakan apa? Itu pun akan diukurkan bagi saudara dan saya. Saya percaya sukacita dari Tuhan hari ini akan menjadi bagian kita untuk meletakkan persembahan kita yang terbaik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang minggu Tuhan sudah berkati kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Setelah selesai ibadah ini, kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan, baik itu mengembalikan milik Tuhan, begitu juga persembahan-persembahan dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya semuanya persembahan kami dikuduskan oleh Tuhan. Dan hari ini kami posisikan hati kami dalam posisi yang benar, sehingga yang terbaik dari apa yang kami miliki dapat kami berikan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saat ini juga hati kami di dalam posisi yang baik untuk siap menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu akan berdiri menyampaikan firman, dan dia tinggal di dalam pengurapan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, bahkan rahasia firman-Mu saat ini Engkau singkapkan bagi kami, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus, mari bekerja sama dengan kami untuk kami dapat menerima dan melakukan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini tetap diberkati Tuhan, amin. Dan percayalah kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Mungkin
Bapak Ibu pernah berpikir seperti ini, pengen langsing. Ya, banyak orang yang pengen langsing, tetapi tidak pernah dilakukan. Ada banyak orang juga pengen gemuk, tetapi tidak pernah melakukan tindakan-tindakan untuk menggemukkan diri. Ada orang yang mengerti bahwa dengan dia berolahraga, dia bisa sehat, dia bisa kuat, tubuhnya bisa ideal sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi itu pun tidak dijalankan walaupun dia tahu itu baik. Nah, hari ini saya akan coba bawakan kepada kita semua tentang bagaimana kita mensabotase diri kita. Berapa banyak kali saya dan saudara mensabotase diri kita. Ya, yang seperti saya sudah katakan, kita lihat, waduh kayaknya langsing itu keren juga ya. Saya bisa pakai baju ini, bisa pakai baju ini, bisa pakai baju ini. Kita merasa nyaman. Begitu juga yang kurus berkata, kalau saya gemuk kayaknya lebih enak. Mau kemana saja bisa. Tetapi pada prakteknya kita tidak pernah melakukannya. Dan kita mensabotase diri kita bahwa ya udahlah, gua-gualah. Ya udah, saya seperti ini ya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara hati kecil, belum tentu kita mau seperti itu. Cuman kita membiasakan diri kita bahwa dengan apa yang kita miliki sekarang itu adalah yang terbaik. Dan ada berapa banyak kali di antara saya dan saudara mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan tentunya hal-hal seperti ini sesuatu yang tidak lumrah terjadi. Ya, dan tentunya kalau itu terjadi, kita pun sebenarnya tidak merasa nyaman. Kenyamanan yang kita ungkapkan dan bisa dilihat oleh orang lain adalah suatu hal yang menutupi segala sesuatu yang sementara kita gumuli. Dan tentunya saya ingin katakan tanpa kita sadari, setiap kita yang mencoba menggagalkan apa yang seharusnya kita miliki, maka tanpa kita sadari kita sementara menggagalkan masa depan yang sementara kita ingin capai. Bukan hanya saja dalam hal kita membangun diri kita secara jasmani, tetapi tentunya dalam berbagai macam hal. Berapa banyak saya dan saudara gagal mengambil satu keputusan karena kita menganggap bahwa apa yang kita sudah miliki sekarang adalah sesuatu yang baik. Seseorang yang merasa nyaman dengan dirinya hari-hari ini, dia merasa ya udah saya nggak kerja, saya nggak melakukan ini, saya nggak melakukan ini, saya sudah cukup enak, saya sudah terbiasa seperti ini. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa beraktivitas, cukuplah hidup seperti itu. Dia tidak bisa mendorong diri dia untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan tentunya saya ingin katakan lagi kepada kita semua, hal-hal seperti ini itu tanpa kita sadari kita menghambat segala sesuatu dalam diri kita. Padahal kita mengerti bahwa setiap saya dan saudara memiliki dengan potensi yang luar biasa. Dan kalau kita gali itu di dalam Tuhan, maka kita bisa melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, kita membuka dulu ayat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat, kita akan baca bagaimana ada seorang pribadi yang mensabotase dirinya sendiri. Ya, kalau kita berbicara sabotase berarti kita berbicara tentang tindakan-tindakan untuk merusak, tindakan-tindakan untuk menggagalkan, tindakan-tindakan untuk supaya orang lain gak berhasil. Kejadian pasal 4, saya akan bacakan ayat pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Satu peristiwa yang menarik yang terjadi di awal-awal kehidupan manusia. Setelah Adam dan Hawa keluar, diusir dari Taman Eden, maka kita mendapati kisah baru, keluarga baru, kesempatan baru, peluang baru, keadaan yang baru yang sementara terjadi. Di mana keadaan itu diizinkan Allah dalam kehidupan Adam dan Hawa untuk membentuk masa depan mereka. Dan kita melihat pada saat mereka membentuk masa depan mereka, ada dua anak mereka dengan temperamen yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan ciri khas yang berbeda, dengan kemampuan, dengan talenta yang berbeda. Dan kedua anak ini datang kepada Tuhan. Dan pada saat mereka datang kepada Tuhan dengan semua kemampuan mereka, dengan semua talenta mereka, dengan segala apa yang dapat mereka bisa persembahkan kepada Tuhan, maka kita baca di sini ternyata apa yang dilakukan oleh Kain itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Habel. Kenapa demikian? Karena kita bisa membaca di sana bahwa pada akhirnya korban Habel lah yang diindahkan Tuhan. Korban Habel lah yang dihargai oleh Tuhan. Korban Habel lah yang naik di hadapan Tuhan, yang membuat hati Tuhan disenangkan. Tetapi korban Kain itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita membaca di sini menceritakan bahwa pada akhirnya hal seperti itu membuat kecemburuan, membuat iri hati, membuat Kain merasa tidak berdaya, membuat Kain seakan-akan menjadi orang nomor 2. Dan Alkitab mengatakan mukanya menjadi muram, dia sedih. Kenapa kok saya seperti ini? Kenapa saya gagal? Kenapa saya gak bisa capai sesuatu? Bukankah saya yang paling gede? Seharusnya saya dapat sesuatu yang lebih baik. Kok adik saya yang lebih baik? Dia kan masih baru. Dia belum mempunyai sesuatu yang luar biasa. Kok dia bisa lebih? Dan itu membuat Kain sakit hati. Kenapa hal itu terjadi? Dan pada saat itulah maka saya akan bahas tentang apa yang disebut dengan sabotase. Pada saat itu Kain akibat kecemburuannya, akibat karena iri hatinya, akibat karena dia tidak bisa meraih sesuatu yang sepantasnya menurut dia dapat. Tetapi karena yang dapat itu Habel, yang terjadi adalah dia marah banget. Dan pada saat dia marah, pada saat dia dengki, pada saat dia cemburu, maka semua informasi yang masuk dalam hidupnya, di mana informasi itu pun yang datang daripada Tuhan, di mana Tuhan berkata, Kain kenapa kamu? Kok hari-harinya kamu itu enggak bagus? Kok cara hidup kamu enggak bagus sekarang? Kok cara ngomong kamu enggak bagus? Kok temperamen kamu itu enggak bagus? Apa yang kamu lakukan Tuhan bilang, rasa-rasanya ada yang gak benar ini ada yang salah. Tetapi karena kecemburuan, karena iri hati, mengakibatkan Kain menghambat semua informasi yang bisa mengubah hidupnya. Semua informasi yang bisa mendorong dia menjadi pribadi yang lebih baik, itu ditolak mentah-mentah sekalipun itu dari Tuhan. Dan saya mau katakan ada berapa banyak saya dan saudara juga mengalami hal yang seperti ini. Pada saat kita mengalami sakit hati, pada saat kita mengalami hal-hal di mana doa kita belum dijawab. Pada saat kita mengalami ada banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi. Tanpa kita sadari kita pun gak mau dengar apa yang Tuhan ingin katakan bagi saya dan saudara. Mungkin kita berkata, Tuhan gak pernah ngomong tuh sama saya. Tetapi bukankah kita sudah pernah dengar firman? Bahwa kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa melepaskan banyak hal yang baik. Tetapi karena udah dengki, orang itu buat baik pasti tetap jahat. Kalau kita sudah kesel, orang itu mempunyai niat baik
tetapi pasti kita nganggap itu pasti ada kecurangan di dalamnya. Segala sesuatu yang orang lain lakukan bagi diri kita, kita tertutup. Kita nggak mau tahu lagi tentang apa saja yang sementara terjadi. Pada saat saya dan saudara mengalami umpama dalam pekerjaan kita. Kita sudah tahu bahwa terjadi kegagalan. Kita sudah coba dan coba. Maka pada saat ada informasi masuk, kita akan berkata, iya memang saya nggak punya kemampuan untuk melakukan bisnis itu. Memang saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur segala sesuatu. Dan itu menghambat saya dan saudara untuk bisa maju. Itu menghambat saya dan saudara untuk bisa meraih sesuatu yang luar biasa. Ada berapa banyak kali saya dan saudara juga mungkin pada saat kita ingin melakukan apa yang disebut dengan memberikan waktu yang terbaik bagi keluarga. Tetapi karena kita punya sesuatu hal di mana kita pernah mengalami hal-hal buruk pada saat kita memberikan waktu yang terbaik. Maka pada saat kita ingin kita ingin mengatur sesuatu yang terbaik. Kita langsung merasa, kayaknya nggak usah lah. Nanti saya gagal, nanti saya nggak bisa. Nanti pasti ujung-ujungnya cekcok juga. Pasti ujung-ujungnya berantem juga. Pasti ujung-ujungnya tidak ada kepastian, tidak ada jalan keluar. Dan kita bisa melihat banyak orang memang mengalami seperti itu. Cuman gara-gara umpamanya bon salah hitung, ya nota makan salah hitung. Seharusnya makan malam itu pulang romantis, cuman gara-gara selisih 10.000 di mobil berantem. Di mobil marah-marah. Pernah terjadi seperti itu? Waktu yang indah makan dengan candlelight. Semua baik. Tapi pada saat terima bon, ini gimana waitressnya, ini salah hitung, ini kan saya nggak pesan, ini nggak. Akhirnya pulang berantem. Dan pada akhirnya kita nggak akan melakukan sesuatu yang baik lagi ke depan. Itu hal-hal sepele di mana pada akhirnya kita membatasi, kita menghancurkan apa yang dapat kita kerjakan ke depan. Pada saat kita melakukan hal-hal yang sama dalam rumah tangga kita, saya pengen bikin surprise dalam rumah tangga. Tetapi mungkin tahun yang lalu kita udah tahu bahwa pada saat kita bikin surprise kok nggak ada tanggapan, kok dingin. Kalau dingin seperti itu kita mau bikin surprise lagi enggak? Mikir-mikir juga, pasti dia nggak tanggapin, udahlah biarin aja, cuekin aja lah. Kita akan membatasi diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita membatasi diri kita untuk sebenarnya mengelola diri kita untuk lebih berkreasi, lebih kreatif. Tetapi karena kita mengalami masa-masa seperti itu, kita merasa udahlah nggak usah, biasa sajalah. Dan tentunya hal ini terjadi di berbagai macam hal. Dan kita kembali lagi kepada Kain, bagaimana Kain seharusnya bisa menerima informasi yang baik. Pada saat Kain ingin, kalau dia menerima informasi yang baik daripada Tuhan dan dia membuka hati dia. Maka tentunya Kain akan berpikir, oke, kalau saya ingin memberikan persembahan lagi kepada Tuhan, saya akan mengatur lebih baik lagi. Kalau saya ingin memberikan persembahan lagi kepada Tuhan, saya akan mengatur hidup saya lebih baik lagi. Supaya nantinya apa yang pernah dialami oleh Habel, di mana persembahannya, korbannya itu naik di hadapan Tuhan. Satu waktu korban saya juga harus naik di hadapan Tuhan. Dan ini yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi kalau itu tidak pernah ada, karena yang terjadi seperti ini. Ya seringkali terjadi apa yang disebut dengan mental block. Kita membatasi diri kita dengan apa-apa yang masuk. Contohnya gini. Saya pengen langsing, tadi saya bilang saya pengen langsing. Tapi di sekitar saya makanannya banyak yang enak. Kita lupa sebenarnya tujuan kita langsing. Kita seringkali ambil opsi kedua. Di sekitar saya makanannya enak. Saya pengen jalan-jalan. Tapi, nah hati-hati dengan kata tapi seperti itu. Banyak kita mau lakukan. Saya pengen olahraga tapi mau bangun pagi susah. Saya pengen melayani Tuhan tapi titik-titik Bapak Ibu saudara-saudara yang jawab. Dan kebanyakan yang kita pakai tapinya di belakangnya. Benar gak?
Rata-rata kita punya dalih tapinya itu yang kita pakai. Yang seharusnya kalau kita bilang saya pengen langsing umpamanya. Oke, saya pengen langsing. Berarti saya harus melakukan ini, melakukan. Kita harus mendorong diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Karena orang berkata bahwa musuh terbesar kita bukan orang lain. Tetapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita bukan suami, bukan istri, bukan anak. Tetapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kalau musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, maka suami nggak mau olahraga, kita tetap olahraga karena kita pengen langsing. Suami ajak kita makan, kita bilang, oke, kamu makan, saya siapin kamu makan, tapi izinkan saya nggak mau makan hari ini. Supaya kita langsing. Tetapi kalau kita berdalih, ini gara-gara kamu sih, saya kan kamu tahu saya pengen langsing. Kamu ajak-ajak saya makan, nah sekarang saya nggak langsing-langsing. Salah kamu, loh nggak bisa seperti itu. Diri kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Kita jangan jadikan orang lain yang harus menanggung tanggung jawab yang harus kita kerjakan dalam diri saya dan saudara. Kita benar-benar harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam diri saya dan saudara. Dan ini yang harus dilakukan oleh Kain. Seharusnya Kain harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Habel nggak melakukan satu kesalahan, Habel melakukan semua dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Tetapi Kain melakukan satu kesalahan karena dia coba membandingkan itu dengan apa yang dia terima. Pada saat dia menerima satu ancaman, maka pada saat itu dia tidak mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Berapa banyak saya dan saudara pada saat kita menerima ada satu tantangan di depan, kita langsung nyerah. Saya nggak mau melakukan itu. Pada saat kita ingin mempunyai rencana sesuatu yang baik, kita bilang, enggak, nanti enggak didukung, nanti saya dibiarkan sendiri, nanti. Dan kita tidak mau melakukan semuanya. Dan akhirnya kembali lagi, kita memboikot diri kita sendiri. Kita menghancurkan diri kita. Sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Dan saya ingin katakan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat melakukan sesuatu yang baik buat diri kita. Tanpa kita harus nunggu orang lain. Tunggulah dia buat baik dulu baru saya buat baik. Bukan seperti itu. Kita harus melakukan sesuatu yang baik dulu. Prinsipnya adalah kita lakukan dulu yang baik. Lakukan saja yang baik. Lakukan saja yang baik. Prinsipnya adalah kita harus nabur. Ya, jangan belum pernah nabur udah pengen metik. Berarti jatuhnya tukang minta, kalau nggak minta nyuri sama Tuhan. Kita harus nabur. Kalau kita udah nabur, kita pasti bisa memetik sesuatu, amin. Dan ini yang tidak dipahami oleh Kain. Walaupun Tuhan yang bicara, dia udah gak dengar. Apalagi pendeta yang ngomong, gak didengar. Ya kan, Tuhan yang bicara aja gak dengar, mau pendeta. Udah gak ada rasa takut. Orang kalau berada pada saat dia memboikot dirinya sendiri, dia mensabotasi dirinya sendiri. Mau siapa ngomong pun dia gak akan dengar. Yang dia dengar adalah diri dia sendiri. Dan itu yang terjadi dalam diri kita. Pada saat kita mengalami masa-masa depresi, pada saat kita mengalami masa-masa kegagalan, pada saat kita mengalami masa-masa di mana kita diacukan, pada saat kita mengalami masa-masa di mana kita dinomorduakan, pada saat di mana kita mengalami saat-saat di mana kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan. Dan kalau kita pernah mengalami masa-masa kegagalan seperti ini, berapa banyak saya dan saudara pada akhirnya pada saat kita ingin melakukan sesuatu yang baru lagi kita bilang, saya nggak mau lagi, saya tahu akan gagal, saya nggak mau lagi, saya tahu nggak akan berhasil, saya nggak mau lagi, saya tahu saya akan dikhianati banyak orang. Kita membatasi diri kita. Itu sebabnya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan berusaha lari dan bersembunyi dan kita bisa merasa nyaman dengan keadaan kita sekarang ini. Allah sanggup membuat saya dan saudara merasa tidak nyaman di saat-saat kita merasa nyaman.
Contoh dengan pandemi seperti ini, Allah menggoncang saya dan saudara. Di mana kita merasa, oh dengan pekerjaan saya, dengan usaha saya, dengan apa yang dapat saya kerjakan sebelum pandemi. Mungkin akan memberikan satu keberhasilan, satu kesuksesan. Tapi Tuhan membuat kita tidak nyaman. Bukan berarti kita ingin dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sengaja membuat itu supaya saya dan saudara lebih berkreasi. Saya dan saudara lebih memaksimalkan hidup saya dan saudara. Untuk kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan menaruh banyak hal bagi saya dan saudara. Dan memang kenyataan sekarang banyak orang di tengah-tengah pandemi yang dulu gak biasa masak, sekarang bisa masak. Dulu gak bisa bikin kue, sekarang bikin kue. Dulu gak pernah lakukan tugas-tugas ngebengkel atau apa saja, sekarang bisa. Kenapa? Punya banyak kesibukan. Dulu umpama Bapak Ibu lihat, ya, saya lihat ada seseorang yang saya tahu kalau kelihatannya orang itu tegas, ya, nggak biasa saya lihat ketawa. Tetapi satu ketika saya lihat di medsos, loh, kok orang ini ternyata lucu banget. Ternyata selama masa pandemi ini dia memposting semua sesuatu yang lucu. Saya sampai ketawa. Kenapa? Justru pada saat itu potensi diri kita terjadi kalau kita mau gali. Tetapi kalau kita yang saya katakan tadi, kita bilang, tetapi kayak gini sih, saya mau usaha tapi saya nggak punya modal. Saya mau usaha tapi saya nggak punya pendidikan yang cukup. Saya mau usaha tapi latar belakang saya kurang bagus. Saya mau melayani tetapi gini. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua, kita harus bangkit, kita harus bisa melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada banyak sekali pada saat orang membatasi dirinya, maka yang dilakukan adalah dia mengobati dengan cara yang gak benar. Ya, ada banyak orang cara ngobatin rasa frustrasinya, rasa gagalnya, rasa gak bisanya dengan cara apa? Ngobat. Karena apa? Dia udah gak tahu jalan keluar mana. Dia udah gak tahu harus kayak mana. Ya udah saya ngobat aja lah. Maka itu akan memberikan kepastian, akan memberikan jalan keluar. Lari ke alkohol lah, lari ke hal-hal yang gak benar. Ada juga yang mengatakan, ada juga yang melakukan bukan ngobat. Mungkin dia lari dengan makan. Ada di sini yang kalau merasa gak bisa, gak mampu, gagal, larinya makan. Kalau stres ada? Ada yang seperti itu. Ya udah makanlah, masa bodoh lah. Dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya sesuatu yang tidak memaksimalkan potensi itu merupakan pelarian-pelarian yang tidak bisa sebenarnya tidak memberikan sesuatu yang baik buat dirinya sendiri. Tetapi bagi dirinya itu adalah sesuatu yang baik. Tanpa kita sadari, saya ingin katakan kepada kita, seringkali tempat yang kita merasa nyaman sebenarnya itu adalah penjara bagi saya dan saudara. Contohnya kalau Bapak Ibu lihat, kita sih senang lihat kalau burung disangkar, iya kan? Burung mungkin itu senang karena tiap hari dia gak perlu cari makan, dia udah tahu pasti dikasih makan. Dia gak perlu mandi, dia tahu pasti dia akan mandi. Dan mungkin burung itu akan merasa nyaman. Dan satu film coba menceritakan bahwa ada burung yang merasa nyaman seperti itu, film Rio. Bapak Ibu pernah nonton film Rio? Burung Brasil, di mana burung itu dari kecil dipiara oleh orang manusia. Dia merasa nyaman, tapi satu ketika burung itu terpisah dengan tuannya dan dia ketemu dengan burung liar yang lain. Dia dapati dia gak bisa terbang bebas, dia dapati dia gak bisa melakukan banyak hal. Tetapi dalam dirinya dia tahu bahwa hidup yang lama itu lebih baik. Tetapi dalam cerita film itu menceritakan pada akhirnya dia bisa menemukan jati dirinya. Dia bisa terbang, dia bisa menikmati hidupnya, dia bisa menikmati kebebasan yang terjadi. Saya ingin katakan Tuhan memberikan banyak hal sebenarnya bagi saya dan saudara. Tetapi saya dan saudara membatasi itu dengan cara-cara yang tidak baik. Kita merasa apa yang kita lakukan itu yang paling baik. Padahal Allah ingin melakukan sesuatu yang baik. Seperti Allah berfirman kepada Kain. Hati kamu seperti itu enggak bagus. Kain cuma dengar saja. Tuhan bilang kamu harus berubah.
Kamu harus bisa menguasainya. Kamu harus bisa mengendalikan perasaan seperti ini. Ini membahayakan masa depan kamu. Ini membahayakan karir kamu. Kalau kamu gak bisa menguasainya. Tapi dasarnya Kain sudah sakit hati, sudah merasa gagal, sudah merasa dicampakkan. Dia tetap mengeraskan hatinya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita membiasakan membatasi diri kita, memboikot diri kita sendiri. Tanpa kita sadari satu waktu kita sementara merusak orang lain. Tanpa kita sadari satu waktu kita sementara merusak masa depan keluarga kita. Tanpa kita sadari satu waktu kita sementara merusak pekerjaan usaha yang sementara kita kerjakan. Itu sebabnya berhati-hatilah. Merasa nyaman dengan diri kita. Karena diri kita mungkin itu adalah penjara yang kita merasa nyaman. Banyak orang ya di beberapa artikel menceritakan. Banyak orang mengatakan begini. Ya saya keluar dari penjara, saya melakukan lagi kejahatan supaya saya masuk penjara. Kenapa? Di luar saya susah dapat makan. Kalau di penjara saya dapat makan terus. Iya kan Bu Munte ada yang seperti itu kan? Di penjara ada yang segitu. Takut hidup di dunia luar. Dia lebih nyaman di penjara. Nah itu seringkali terjadi dalam diri saya dan saudara. Kita takut hidup untuk mengeksplor, mengembangkan apa yang kita miliki. Tapi sebenarnya kita sementara ada di penjara seperti itu. Jangan pernah seperti itu. Bapak Ibu harus berani melangkah keluar. Harus keluar dari setiap persoalan, dari setiap masalah hidup. Karena kalau kita bertahan seperti itu yang saya katakan tadi, kita akan nantinya bisa konflik dengan orang lain. Kita bisa marah-marah dengan orang lain, kita bisa kesal dengan orang lain. Dan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Kain. Pada akhirnya dia melakukan tindakan, ya udahlah Tuhan gak usah campur, ini urusan saya. Sampai pada detik itu kita akan berkata, Tuhan gak usah campur, ini urusan saya. Saya mau lakukan apa kek, saya mau berbuat apa, suka-suka saya. Dan yang dilakukan Kain adalah diketoklah Habel sampai mati. Mungkin kita gak membunuh orang, tapi kita bunuh hidup saya dan saudara. Mungkin kita tidak membunuh hidup saya dan saudara secara jasmani, tapi secara mental. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita nggak berani bertindak. Kita nggak berani mengambil resiko-resiko. Padahal kita bisa mengambil itu. Kalau kita mau keluar dari setiap persoalan yang sementara terjadi. Banyak orang, yuk kita jalan-jalan umpamanya. Pas bilang jalan-jalan seneng banget. Ya enak ya jalan-jalan. Tapi kamu jalan sendiri ya. Yang dipikirin, aduh gimana ya, sampai di sana saya mesti naik apa ya, sampai di sana saya mesti tinggal di mana ya, sampai di sana saya tahu restoran yang enak di mana ya. Kita bingung, ya udahlah, enakan di sinilah, cari warteg dapat, cari ini, kita rasa nyaman. Dan itu bukankah terjadi dalam diri saya dan saudara? Banyak hal yang kita sabotase dalam diri kita. Padahal kita bisa berkembang, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, kita jangan pernah berdalih lah. Coba membenarkan diri saya dan saudara di tengah-tengah kita tahu bahwa perubahan itu memberikan sesuatu yang baik. Ada banyak orang karena mengalami hal-hal yang tidak baik. Untuk melakukan satu perubahan. Itu bagi dia satu malapetaka. Untuk melakukan satu perubahan bagi dia sesuatu yang tidak baik. Tapi cobalah melakukan sesuatu yang baik. Saya kalau Bapak Ibu lihat YouTube gereja kita. Coba lihat saya khotbah 2 tahun yang lalu dengan saya khotbah sekarang. Pasti penampilan saya akan berbeda. Dulu waktu mau disuruh, kamu gini. Saya bilang udahlah saya nyaman dengan seperti ini. Saya enak dengan seperti ini. Tapi sekarang setelah saya lihat tampang saya, cara saya, ternyata sekarang lebih baik.
Kalau saya nggak pernah dengar, saya nggak mau memberikan hati saya untuk melakukan satu perubahan, saya akan seperti dulu. Nah begitu juga dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat kita melakukan tindakan perubahan memang itu nggak nyaman, itu tidak enak. Karena kita harus keluar dari keadaan di mana kita merasa itu sudah kebiasaan saya. Tetapi padahal Tuhan ingin melakukan sesuatu yang lebih baik bagi saya dan saudara. Dan percayalah kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baik bagi saya dan saudara, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Nggak usah takut. Seperti Kain takut. Padahal kalau dia mengubah hatinya, dia mengubah hidupnya. Tentunya tidak akan pernah terjadi korban yang mungkin terjadi dalam hidup Kain kalau dia mengubah hidupnya. Dia akan melihat masa depannya adalah masa depan yang lebih baik. Dia tidak akan pernah tercatat orang pertama yang membunuh 1/4 dari penduduk bumi. Karena memang waktu itu kan cuma 4 orang. Adam, Hawa, Kain, Habel. Jadi pembunuh 1/4 dunia itu Kain. Seharusnya dia nggak dicatat seperti itu. Dia akan dicatat seorang yang melakukan terobosan baru. Di mana dari satu kegagalan dia mengubah hidupnya menjadi pribadi yang berhasil. Dan saya mau katakan kepada kita semua, hal yang sama juga Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Tuhan ingin membuat saya dan saudara menjadi pribadi yang berhasil. Pribadi yang luar biasa. Dan kalau kita mau membuka hati kita, karena kita nggak mau mensabotasi diri kita. Kita nggak mau mensabotasi karena kita pernah gagal. Kita nggak mau sabotasi diri kita karena kita pernah dilabel orang bahwa kita anak yang nggak berguna, anak yang nggak bisa, pribadi yang nggak bisa melakukan banyak hal. Orang pernah label itu, tapi saya bilang, saya dan saudara berkata, enggak, saya nggak seperti itu. Karena saya di dalam Tuhan, saya adalah ciptaan baru. Di mana saya akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Percayalah kalau kita melakukan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang membuat Bapak Ibu saudara-saudara mensabotasi diri? Pulang ngajak diri, katakan, ternyata saya bisa. Ternyata saya nggak beda dengan orang lain. Dia punya mata 2, ternyata saya juga 2. Nggak ada beda. Yang membedakan karena apa? Kita terintimidasi dengan segala sesuatu. Tapi hari-hari ini mulai lagi katakan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya sudah dengar kebenaran firman Tuhan bahwa saya adalah ciptaan Tuhan. Hasil karya, masterpiece-nya Tuhan. Maka saya akan menempatkan diri saya pada keadaan itu. Maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Selidikilah Aku. Ya, kita minta Tuhan selidiki. Kalau Tuhan selidiki kita dan dia katakan, anakku engkau adalah pribadi yang luar biasa. Kita katakan, Tuhan, puji Tuhan, saya berarti enggak akan terpuruk. Tetapi kalau Tuhan selidiki, anakku kamu harus berubah dengan tindakan-tindakan seperti itu. Kita juga akan katakan, Tuhan, saya ingin berubah karena saya ada di tangan yang benar. Seperti Alkitab mengatakan, kalau penjunan itu membentuk satu bejana, maka dia akan membentuk bejana itu dengan luar biasa. Kalau kita ada dalam tangan Tuhan, hidup kita yang gak berarti, hidup kita yang gagal, hidup kita yang hampa, hidup kita yang dicuekin orang, hidup kita yang seakan-akan tidak punya masa depan. Ingat, kalau kita ada di tangannya si penjunan, si pembuat itu, maka dia dapat membuat dari lumpur yang paling jelek, becek yang selalu dihindari orang. Tetapi kalau itu sudah dibuat satu bejana dan dibuat oleh tangannya Tuhan, maka satu ketika dari tanah becek dia ada di tempat yang terbaik dengan harga yang luar biasa. Hidupmu kalau ada dalam tangan Tuhan, Tuhan akan taruh di tempat yang terbaik dengan harga yang luar biasa. Dan harga itu Alkitab mengatakan harga yang tidak ternilai. Karena apa? Dia bayar saya dan saudara dengan darahnya sendiri. Hargai ini, percayalah bahwa hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, saya percaya kita pernah melihat kebaikan Tuhan. Mungkin bukan kita lihat dalam diri kita, tetapi kita bisa melihat kebaikan itu di diri orang lain. Orang lain bisa dipulihkan, orang lain bisa menerima terobosan baru, orang lain bisa dilepaskan, orang lain bisa hidup bahagia. Itu adalah tujuan Tuhan bagi saya dan saudara. Jangan pernah kita sabotase. Kalau kita sabotase itu, kita akan rusakkan diri kita. Kita akan rusakkan ciptaan Tuhan. Kita akan rusakkan potensi Allah dalam diri saya dan saudara. Itu sebabnya hari-hari ini, ayo Bapak Ibu, saya dorong. Jangan pernah membatasi diri. Jangan pernah ngerusak dirimu. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa hari-hari ke depan. Karena terang Tuhan, Dia akan curahkan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, supaya kita bersinar, menyinari orang lain, dan orang lain bisa melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kalau mungkin Bapak Ibu hari-hari ini sudah mulai rasa nggak bisa, Tuhan kayaknya kebahagiaan itu cuma omong kosong belaka, kayaknya itu bukan bagian hidup saya mau katakan itu bukan perkataan Tuhan dalam hidupmu, itu perkataan iblis dalam hidupmu. Karena Tuhan akan berkata bahwa hidupmu layak dan pantas untuk diberkati. Karena Tuhan juga akan berkata kebahagiaan yang akan kita miliki itu lebih besar lagi. Sehingga jangan pernah kita membatasi apa yang Tuhan kerjakan. Cuman gara-gara kita mengalami trauma. Dan itu menjadi dalil bagi kita untuk membenarkan setiap keputusan-keputusan kita. Gak boleh. Setiap keputusan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan dalil masa lalu kita, gak boleh. Masa lalu biarlah berlalu, karena masa depan kita ada di depan saya dan saudara, amin. Dan kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai. Kita nyanyikan lagi pujian ini, haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Hamba berdoa, kalau hari-hari ada pengalaman buruk yang pernah kami alami ya Tuhan, yang membuat kami sulit untuk maju, melangkah, meraih sesuatu. Kami terjebak dengan keadaan-keadaan di mana kami merasa itu seakan-akan nyaman. Tetapi sebenarnya itu adalah perangkat buat kami tidak bisa melihat kebebasan, buat kami tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi hari ini izinkan kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami membuka hati hidup kami. Kami tidak mau seperti Kain. Pada saat kami mendengar firman, kami mengeraskan hati seperti Kain. Tetapi pada saat ini kami mau membuka hati kami. Kami ingin menguasai apa yang sementara kami alami. Dan kami akan menaklukkan itu di bawah kaki salib-Mu. Dan hamba percaya di saat kami menaklukkan itu, maka hidup kami ke depan adalah hidup yang penuh dengan hal-hal yang baik. Kami akan melihat potensi kami akan tergali dengan luar biasa. Kami akan melihat hidup kami akan menjadi hidup yang benar-benar menjadi berkat. Kami akan melihat apapun yang akan kami kerjakan nanti dijadikan Allah berhasil. Apa yang kami katakan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kami lakukan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah setiap kami. Sembuhkan hati kami, luka hati kami, sembuhkan itu semua. Supaya kami benar-benar bisa kembali lagi kepada kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, Engkau sudah menyatakan bahwa segala kutuk sudah dilalukan lewat kematian dan kebangkitan-Mu Yesus. Dan hamba percaya di saat kami akan makan tubuh dan darah, segala sesuatu yang pernah mencelakakan kami, segala sesuatu yang membuat kami terpuruk, hari ini kami akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan berkata selamat datang masa depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan hamba percaya dalam nama Yesus hidup kami terus diberkati dan menjadi berkat. Karena kemuliaan Allah yang luar biasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu menyatu bagi kami untuk kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu mempersiapkan diri perjamuan. Bapak Ibu yang ada di rumah juga mempersiapkan perjamuan. Apabila ada perjamuan yang sudah disiapkan, bisa ditampilkan mereka yang ada di rumah. Ya, biar kita sama-sama menghargai bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang besar bagi kita semua. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
Bapak Ibu, tidak ada alasan buat saya dan saudara enggak berjuang. Sebagaimana Yesus berjuang, dan perjuangannya bukan hanya pada saat sampai dia ditangkap. Perjuangannya tidak berhenti pada saat dia harus memikul salib, pada saat dia dicambuk, dipukulin. Perjuangannya bukan hanya berhenti juga pada saat dia disalibkan, tetapi perjuangannya berhenti pada saat dia mati. Tetapi justru pada saat dia mati, dia memperoleh kehidupan yang kekal. Pada saat dia mati, dia memperoleh saya dan saudara. Karena apa? Kebangkitannya memberikan keselamatan. Ada kalanya saya dan saudara harus mati dengan masa lalu kita. Harus mati dengan apa yang kita merasa paling baik menurut saya dan saudara. Kalau kita mati dengan masa lalu kita, saya ingin katakan kita akan hidup dengan masa depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan mengejutkan hati saya dan saudara. Oh ini ya Tuhan, oh ini ya Tuhan. Ternyata Tuhan baik, ternyata Tuhan luar biasa. Oh gini ya Tuhan kalau Tuhan ingin kerjakan. Ternyata keluarga saya yang saya udah pikirkan ingin akan hancur. Ternyata Tuhan luar biasa baik. Apa yang saya pikirkan pekerjaan akan hancur. Oh ternyata Tuhan itu baik. Itu bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki prinsip yang benar. Itu sebabnya pegang dengan baik tubuh Yesus dan angkat itu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya kalau Engkau sudah bisa memberikan hidup yang kekal, Engkau sudah memberikan dirimu bagi saya dan saudara. Kalau saya mau hidup bersama-sama dengan Engkau, hidup saya juga pasti akan menjadi lebih baik. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan air anggur yang baru tidak bisa diisi di kirbat yang lama. Kebenaran firman Tuhan seringkali akan tertolak dalam diri kita karena kita pakai pemikiran lama, hati yang lama, hati yang tersakiti. Sehingga berapa banyak kali kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus tidak menjadi berkat. Itu sebabnya hari ini kita minta Tuhan, saya mau hati yang baru, sehingga anggur yang baru akan menjadi kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Allah pasti menolong dan Dia sudah menyertai saya dan saudara. Amin Tuhan. Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau tahu batas kemampuan kami. Engkau tahu batas kekuatan kami.
Kami sudah melangkah dan kami percaya Tuhan, di saat kami lemah, di situ Engkau akan mengangkat kami. Di situ Engkau akan menggendong kami. Dan Engkau akan membawa kami kepada tujuan yang baik. Dan hamba percaya hari ini ada banyak di antara kami yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak di antara kami yang keluar dari segala sesuatu yang melemahkan kami, yang mencoba-coba mencelakakan kami. Karena kami memiliki kepastian lagi. Dan hari ini kami dapat bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau menjamah kami, Engkau menyatakan isi hatimu. Karena kami tahu kalau kami ada di dalam Tuhan, hidup kami akan memperoleh sesuatu yang baik. Hamba percaya kami akan pulang dengan damai sejahtera. Hamba percaya kami akan pulang dengan kekuatan. Hamba percaya kami akan pulang dengan kepastian bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Terpuji namamu, dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, kita mengangkat tangan kita. Dan terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.